Jadi apa yang saya hajatkan selama saya sudah bertemu Pak Haji itu 1000% nggak ada yang gagal, Bu. Gitu. Nggak ada yang gagal, nggak ada yang melenceng gitu. Jadi saya berharap nanti ibu bapak bisa seperti itu. Ini kita bersyukur Pak. Hari ini Bapak bonus dari Allah. Apa tuh bonus? Hari ini kita kedatangan tamu eksklusif, namanya Haji Roni dan istri sama Dokter Lena dari Lampung. Nah, Roni itu pasien saya 2015. Dia waktu datang ke sini kelilit utang 2 miliar. Omsetnya dagangnya cuma 15 juta. Sekarang dia omsetnya dagangnya per bulan 600 juta per hari. Itu orang itu. Nanti tadi saya bilang, bos tolong dong bos, motivasi dong. Kalau dia bisa dagangnya 600 juta per hari, bapak dan ibu juga harus bisa. Kedua, Roni buka toko yang kedua, baru buka omsetnya per hari 70 juta. Sebelahan cuman jarak berapa meter. Padahal di sepanjang itu toko-toko banyaknya luar biasa. Sama jualnya kelontong. Tapi Roni nggak goyang. Buka grosir baru nggak goyang. Buka grosir baru nggak goyang. Tetap aja dia 600 juta sebelahnya. Nah nanti bapak sama ibu coba kritis nanya, meraktekin ilmu RDI apa, terus gurunya ngajarin apa, kok bisa gitu. Kalau Roni bisa, pasien saya 2015, masa bapak dan ibu nggak bisa? Dia cuma dagang, bapak dan ibu kontrakan. Dia dagang sembako, bapak dan ibu misalkan dagang soto, dagang bakso, dagang pempek, dagang aluminium. Masa nggak bisa? Pasti bisa, ya. Zaman dulu Roni 2015 itu belum ada gimmick-gimmick, colek alat kelamin belum ada. Dia masih pure sedekah, tahajud, baca Quran. Pure sedekah, tahajud, baca Quran. Pure bangun jam 00, senyum mandi pagi, tahajud, baca Quran. Pure bangun jam 00, senyum mandi pagi, tahajud, baca Quran. Pure. Ron, maju Ron, tepuk tangan dulu. Pak Haji Roni, Dokter Lena sama suami tercinta. Ayo ke depan. Ayo. Haji Roni, istri Dokter Lena sama Pak Bupati Lampung. Tepuk tangan dong, luar biasa. Dokter Lena, suami Bupati sama Roni. Ayo duduk. Roni, istri Bu Dokter Lena sama suaminya di sini. Ayo, bos di sini, bos. Nah, jadi siap. Nah, ibu di sini sama bapak. Pak Bupati situ. Nah. Tepuk tangan dong. Tamu eksklusif. Wow, luar biasa. Nah, kalau Pak Haji Roni bisa, Ibu Haji bisa, bapak dan ibu juga harus bisa. Waktu dia datang omset dagangannya 15 juta dengan utang 2 miliar, kartu kredit macet 8. Pak Haji, kartu kredit saya 2 kecil, ini 8. Kartu kredit saya 10, nanti saya panggil Nadia. Kartu kredit Nadia berapa? 60. Ada namanya Mbak Nadia, kartu kredit 60. Kartu kreditnya 60. Ditarget sama BRI 460 miliar, dia 1 triliun bisa. Nanti dari pembicara, ya. Nah, ini sekarang pembicaranya Pak Roni dan Ibu, biar cerita dulu pengalamannya datang ke RDAY, kondisinya gimana.
nanti diperhatiin. Nanya. Berani gak nanya? Ya, harus berani. Nanya sampai kritis. Kalau Roni bisa, Pak Haji Roni bisa, Bapak Roni harus bisa. Alhamdulillah, kita ucap syukur, tepuk tangan yang paling kencang. Pak Roni sekarang udah buka toko sembako yang kedua. Tepuk tangan dong. Omsetnya sehari 70 juta. Toko yang kedua. Tepuk tangan dong. Toko yang pertama, alhamdulillah 600 juta. Saya lagi ngobrol. Kita ngobrol di Hotel Alana kemarin ya, privat. Itu sampai 12:30. Betul? Nah, itu luar biasa. Saya bilang sama Pak Roni, Ron, saya mau omsetnya Pak Roni 1 bulan 1 miliar. Tepuk tangan dong. Lagi saya mau setting 1 miliar. Harus 1 miliar. Gimana caranya? Pokoknya harus 1 miliar. Jadi sebulan 30 miliar. Ibu juga gitu. Mau gak Bu? Duitnya banyak. Wow, ya. Ibu diperiksa alat kelamin suami. Oke, kasih mic-nya bos. 1, 2, suami 1, istri 2, 1. Satu aja Pak. Iya. Sip, tepuk tangan dong buat Pak Roni. Sambil duduk aja bos, ngobrol santai. Sambil duduk aja bos, ngobrol santai. Coba, biar semangat. Yuk, gimana ceritanya? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos, nih anaknya gue sangonin dulu. 1 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alhamdulillah. Wow. Makasih. Wow. Yuk, semangat Ron. Semangat Ron. Semangat Ron. Bos, bangkunya taruh sini bos. Semangat Ron. Tepuk tangan lagi dong yang kencang biar semangat. Yuk. Cerita Ron. Dulu saya jual sembako. Gak apa-apa sih. Pertama jual sembako saya dulu donatur saya Haji Set Pak bos. Kiai saya Pak Set Haji Roni. Obing. Set Roni. Jadi setiap minggu dia ngambilin buat anak yatim, cuman seminggu tuh paling 50.000 dulu awal-awalnya. Belajar jadi donatur. Belajar 50.000. Pas jalan ke depannya terus saya kemalingan, beberapa kemalingan sampai 3 kali kemalingan. Kata Pak Haji Obing, yuk kita ke Pak Haji Dwi, dia bilang, ke Kandang Mbe, bilangnya gitu. Saya bilang, Kandang Mbe ngapain, saya bilang gitu. Kita ketemu Pak Haji Dwi Susanto, kata dia gitu. Guru saya juga lebih dahsyat, kata dia gitu. Terus saya datang ke Pak Haji. Waktu itu pas datang sore sekitar jam 4, nggak ketemu sama Pak Haji Dwi. Pulang lagi saya. Pas besoknya langsung disamper tahajud. Terus Sini Bapak bantuin. iya saya terus ngikutin tahajud selama kira-kira 1 bulan lah. Belum ketemu Pak Haji. Akhirnya sekitar 1 bulan lah kali ya, sebulan kurang ya, saya baru ketemu Pak Haji. Ya kata Pak Haji, lah ini nah muka-muka ceper, utangnya gede nih katanya gitu. Muka ceper. Utangnya waktu datang sekitar 2 miliar. Kartu kreditnya 8, ya. Betul. Punya toko gede tapi barangnya zong, kosong. Kosong, kardus kosong. Kardus kosong. Jadi dia dagang Indomie yang disusun kardusnya, tapi Indominya nggak ada. Iya betul. Kardus kosong. rokok, kardusnya, Kardusnya. tapi rokoknya nggak ada.
Ya waktu itu emang sedang jatuhnya saya. Yang saya susun-susun tuh kardus kosong. Kalau orang bilang beli Indomie, wah udah ada yang bayar gitu. Padahal mah kosong. Tinggal dikirim, padahal kosong. Iya padahal mah kosong gitu. Bahkan istri saya juga sering dimarahin sama sales gitu. Utang 200.000 aja bayar susah dulu. Ya, Utang 200.000. bayar susah. Utang 200.000, utangnya utang kerupuk Pak, kerupuk yang eceran yang 500 perak dibungkusin tuh. Datanglah tukang kerupuk, nagih, kerupuknya udah habis, udah lama habis kerupuknya. Terus saya bilang, uangnya belum ada Pak. Ya udah nggak apa-apa, tapi belum bisa ngisi lagi ya Bu. Iya nggak apa-apa Pak, emangnya belum bayar gitu kan. Jadi saya juga nggak apa-apa kalau nggak diisi lagi, tapi saya mohon maaf belum bisa bayar. Nah setelah tukang kerupuk itu pergi, datanglah abang-abang mau pinjam uang 200.000. Mau pinjam uang 200.000, saya bilang nggak ada. Tadi aja tukang kerupuk nagih 200.000, saya nggak ada uangnya. Tapi apa kata yang mau pinjam? Masa toko segede gini nggak ada duit 200.000 gitu. Padahal emang benar Pak, jangan pun 200.000, itu recehan untuk kembalian aja nggak ada, habis uangnya. Jadi saya dulu kalau dimaki sama yang nagih atau ada yang seperti itu tuh saya nangis gitu, sakit hati, galau gitu. Terus saya ngadep ke Pak Haji. Jadi saya ngadep Pak Haji, saya belum ngomong, Pak Haji udah ngasih jawaban. Kenapa? Kalau ada yang nagih nggak usah nangis, disyukurin. Saya kan mikir ya, udah dimaki-maki, ditagih orang gitu. Kok disuruh bersyukur? Apa yang mesti disyukurin gitu? Akhirnya walaupun saya iya aja, tapi saya terus belajar kenapa saya harus bersyukur ketika saya disakiti gitu. Saya waktu itu nggak berani jawab Pak Haji. Iya aja iya, manut iya. Padahal nggak ngerti. Hati emang ngelawan gitu. Ngapain juga? Gue disuruh bersyukur orang habis dimaki-maki orang gitu. Kesini alhamdulillah jawabannya, semakin lama kita dekat sama Pak Haji, sering ngobrol sama Pak Haji, itu ketemu jawabannya. Kalau menurut beliau orang yang sedang dijolimi itu makbul doanya. Jadi ketika kita dijolimi, berdoalah yang banyak apa yang kita mau gitu. Kalau lagi suami marah-marah, kesempatan para istri untuk berdoa. Betul? Betul. Ini suami marah-marah, kita malah grundel. Akhirnya tagihan yang datang. Pak Haji kenapa nyindir saya? Lanjut. Yang tersinggung. Acting mulai, lanjut. Ini yang kesindir paling depan sama yang paling belakang. Yang alat kelamin wanita. Ada yang tersindir ya? Ya. Ya Pak. Terusin. Alhamdulillah waktu itu saya pinjam duit sama kakak waktu itu. Habis pinjam duit 50 juta, dibelanjain rokok semua. Pas habis belanja memang saya nggak benahin, taruh di toko. Pas besok paginya udah habis diambil maling. Itu baru pinjam. Akhirnya udah saya laporan duit ya habis ambil maling, saya bilang gitu. Udah jalin lagi aja yang ada. Ya alhamdulillah, terus kita berangkat ke Pak Haji tahajud sampai 8 bulan waktu itu. Tahajud tiap malam. Pas gitu ketemu sama Pak Haji, ngobrol. Kata Pak Haji, di rumah dagangannya apa aja, ada ciki, susu gitu yang ada gitu. Udah bawa aja tiap malam. Tiap malam tuh saya bawa susu, bawa ciki, habis tahajud bagi-bagiin ke yatim gitu. Tiap malam bawa saya. Jadi yang saya bagi-bagiin ini Bu bukan punya saya. Cikinya juga hasil ngutang. Kan saya bilang sedekah pakai duit, ya lo pinjem duit ke supplier nggak boleh. Tapi kalau pinjem duit ke supplier nggak boleh, ya udah lo ngutang dagangan aja. Nah ngutanglah ciki, kan ciki nggak dibayar kan, susu nggak dibayar, permen nggak. Tempo seminggu. Tempo seminggu, nah itu buat sedekah. Jadi di RDI emang agak aneh, sedekah boleh ngutang boleh, kalau di tempat lain nggak boleh.
namanya gurunya bukan kiai, SD Impres. Kalau di kiai nggak boleh. Iya, kalau di kiai kan memang nggak boleh. Itu kita kalau punya utang juga nggak boleh sedekah dulu, harusnya bayar utang. Bayar dulu, nggak boleh orang punya utang sedekah, harus bayar utang dulu baru sedekah. Ilmunya kiai. Di sini terbalik karena gurunya SD Impres. Lanjut. Terus kan kalau saya bawanya ini ya Bu, susu gitu, apa sih, snack, roti gitu saya bawanya. Kata Pak Haji, ada nggak makanan yang awet di mulut anak yatim? Ada gak makanan yang awet di mulut anak yatim? Itu pertanyaan saya. Lanjut. Kata saya, apa ya Pak Haji? Kalau susu kan begitu masuk mulut ditelan, susu Habis. disedot habis, roti dikunyah habis. Kamu bawa permen kojek, Permen gagang. kojek. Permen yang ada gagangnya. Agak awet tuh, nggak habis-habis. Itu kan jumpanya di mulut anak yatim lamaan tuh. Udah itu aja deh yang agak lama katanya gitu. Jadi saya tuh kalau bawa snack, bawa susu pasti ada permennya. Permen gagang. Emang anak-anak seneng banget kalau permen gagang gitu. Lanjut. Terus keenakan. Lanjut bos. Lanjut bos. Lanjut bos. Lanjutin. Iya, waktu itu saya ketemu sama Pak Haji Abu Bakar ya. Ya, Pak Haji Abu Bakar. Saya baru jalan ke 6 bulan, dia udah 7 bulan. Waktu itu dia cerita, Pak Joni katanya, bang saya ada yang ngelunasin, sama kartu kredit saya ada yang ngelunasin, dia bilang. Dalam hati saya apa iya gitu kan? Percaya nggak percaya? Percaya nggak percaya gitu. Pas jalan ke 7 bulan ya sama gitu. Kartu kredit saya ada yang ngelunasin. Waktu pas mau dilunasin ya kartu kredit ada sisa berapa waktu itu? 10.000 apa? 4.000. 4.000, akhirnya kan dinolin tuh. Kan, tapi hutangnya kan saya setiap bayar kartu kredit itu karena kartu kreditnya banyak, jadi saya tulis satu persatu nama banknya dan berapa uang yang saya bayarkan itu pasti saya catat gitu. Dan terakhir penutupan kartu terakhir saya bilang saya mau tutup kartu saya Mbak ke ini lewat telepon gitu. Terus samakan data, ya udah samakan data. Sudah samakan data, Bu, tidak ada pihutang, cuman ada Rp4.000, itu pun bisa kami bantu untuk bebaskan kalau Ibu mau tutup kartunya. Tepuk tangan dong. Saya enggak inget ke Pak Haji, enggak inget ilmu yang saya jalanin, enggak, waktu itu kaget gitu. Enggak Mbak, saya masih punya pihutang, tolong dicek kembali, mungkin salah buka data. Akhirnya dia bilang, baik Bu, kita samakan data kembali. Ditanya namanya, nama ibu kandungnya siapa, tanggal lahirnya, udah lengkap banget. Ibu tetap hutang ibu tidak ada, cuman ada Rp4.000, itu pun bisa kami bebaskan kalau ibu mau tutup kartunya sekarang. Saya gemeteran dong. Orang puluhan juta gitu kan, sisanya puluhan juta kalau nggak salah itu ya. Ya waktu itu kan kartu kredit ada yang 250 juta, Iya. ada yang 150 juta kartu kredit. Jadi yang paling kecil itu limitnya 50 juta. Limitnya paling kecil 50 Paling juta. kecil gitu. Utang lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Ya kalau di sini Pak Haji suka bikin judul hutang lunas tanpa nyicil, tanpa jual aset, itu memang benar adanya. Saya ngalamin itu dan saya saksinya gitu. Alhamdulillah saya udah ngalamin itu. Kalau dulu saya cuman ngedengar kabar-kabarnya seperti ibu-ibu sekarang, dengar kabar dari saya, nanti ibu-ibu akan ngalamin sendiri. Tepuk tangan dong. Wow, luar biasa. Lanjut, Yang Pak. penting kita yakin ya itu yakinnya tingkat dewa, kata Pak Haji bilang gitu kan. Kita harus benar-benar yakin. Waktu dulu kan saya kalau sama istri sama anak saya kan paling emosiannya paling gede dulu saya. Iya kalau apa namanya kesinggung sedikit meja udah tarik gitu. Udah saya lempar kan gitu. Jadi dulu Bu, suami saya ini kalau marah nih, kita marah lagi makan nih, makan bareng, beliau tersinggung, disapu, brang. Jadi gitu. Jadi wataknya yang keras,
pelit. Pelit suka ngitung Bu gitu. Pas ketemu Pak Haji, alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu kandang Mbak Mas semuanya jadi murah Bu. Senyumnya murah, duitnya juga udah kayak ATM saya. Kan kalau dulu kan kalau yang namanya kita hitung-hitungan dagang gitu kan. Hitung-hitungan dagang. Contoh. Iya, contohnya kalau kita boros gitu kan. Sedangkan keuntungan dagang tuh berapa persen kan gitu. Kalau mau beli 500 bakso, perak. mau beli bakso 10.000. Bakso 10.000. Nah, kalau Bakso 10.000. rokok ini kan 1 bal 3 juta lebih. Kita paling ambil keuntungan 2.500. Jadi Berapa persen? Kan nggak sesuai kan. Sekarang seandainya kapal api, paling kita keuntungan ngambil paling gede 250, gope paling gede itu. 500 perak Bu. Jadi kalau mau jajan bakso 10.000, dia mesti jual dulu kopi kapal api 10 karton. Jadi kalau istrinya nggak dagang kopi kapal api 10 karton, suaminya ngamuk. Ya kan 10.000 bakso semangkok. Jadi saya harus jual dulu tuh. Kalau belum jual saya nggak boleh beli bakso. Hitungan sampai ke situ kan gitu. Ibaratnya kalau bisnis tuh, apalagi orang Cina gitu kan, 10 perak tuh mesti ada jalannya, mesti tahu jalannya kan gitu. Padahal salah perhitungan kita gitu. Pas kita ketemu Pak Haji, alhamdulillah. Jadi berubahnya ya 100%. Jadi dilepas Bu, nggak digenggam. Kalau dulu digenggam, ini buat bayar utang lunas, enggak, pelit iya. Akhirnya Dong. Kalau ilmu RDAY, rezeki masuk nggak mikir, duit keluar juga nggak mikir. Kalau dulu Pak Haji Roni nggak, duit masuk nggak mikir, duit keluar dia mikir. Ya Ron? Nenen nggak mikir, nenen. maaf ya Ibu Bapak, saya ketemu Pak Haji pertama kali itu yang ditanyain. Pak Haji ya? Apa tuh? Pertama kali nih sambil berdiri bertanya, Ibu kapan terakhir kali nawarin Bapak tidur? Ya. LM, bukan ML. LM, logam mulia. Ibu kan Kapan terakhir Ibu ML sama Bapak? Bapak. Jawabannya apa tuh waktu saya tanya itu awal-awal? Pak Haji nanya lagi, manggil Bapak apa Bu? Papa, saya bilang gitu. Pernah nggak ngomong gini, Papa mau tidur dulu apa mau mandi dulu? Saya bilang boro-boro Pak Haji, saya udah lupa. Saking mikirin utang udah ngebul ya. Udah lupa posisinya, punyanya burungnya Pak Haji ada di mana. Burungnya suami saya posisinya ada di mana saya udah lupa gitu. Saking udah sibuk mikirin hutang, sibuk mikirin dunia terus menerus kan. Akhirnya ketemu Pak Haji, boro-boro romantis gini ya Pak ya. Yang ada emosi mulu ya Pak. Aku emosi lihat kamu juga begitu. Tiap mau jajan harus ngitung, emosi terus Pak Haji. Jangan pun untuk mendoakan gitu kan. Ini sumpahin jangan ya. Alhamdulillahnya belum pernah nyumpahin Maya, cuman ngegerundel doang. Gerundel iya sering gitu. Nah alhamdulillah untuk ketemu Pak Haji, walaupun waktu itu ekonomi enggak terus langsung naik gitu kan. Alhamdulillah dapat tenangnya, dapat romantisnya. Udah kayak pengantin baru tuh, tiap malam datang ke kandang jam 11 malam, nyampe sini tahajud bareng, pulang ke rumah sebelum subuh, terus sholat subuh di masjid beliau yang azan Pak Haji. Jadi kalau dari sini ke masjid dulu boro-boro azan. Azan kemana dia tidur. Azan mah azan. Pak Haji Roni mah tidur. Alhamdulillah. Setelah ketemu RDAI Pak Haji Roni yang azan ya. Pak Haji Roni yang orang azan. sholat. Jadi Emang terkenal berbeda. di masjid jadi muadzin. Tuh alhamdulillahirabbil alamin. Jadi suami saya ini 180 derajat berubah
Kalau orang-orang jadi apa? Satria baja hitam. Kalau ini jadi pangeran saya, Pak. Iya. Alhamdulillah yang tadinya kasar sama anak, alhamdulillah jadi nggak kasar. Karena ajaran Pak Haji itu siapapun kepada siapapun tidak boleh menyakiti ya Pak Haji. Iya. Apalagi ke anak-anak kita. Oh, anak saya tuh yang paling gembira tuh Pak Haji, yang nomor 3. Alhamdulillah. Tuh papa kagak boleh pelit kata Pak Haji. Lanjut Pak. Ya, alhamdulillah. Terus saya juga waktu itu punya motor satu-satunya buat belanja itu, buat ngantar sekolah itu, buat kebutuhan semua itu. Pas tinggal 6 bulan, pas saya mau lunasin, udah lunas tuh motor. Hitungan saya 6 bulan lagi. Pas saya mau lunasin, Pak, tinggal 10.000 berapa waktu itu? Sisa apa namanya buat angsuran ada 10.000, saya nolin Pak, katanya udah BPKB-nya ambil besok katanya gitu. Besok saya paranin sambil PKB, tanya Aura, kata Pak Haji kita sedekahin yang paling kita sayangin, adanya motor gimana? Udah kasihin aja kata anak saya gitu. Langsung saya bawa kemari, meosul waktu itu. Ya, jadi cerita lengkapnya kita tuh punya motor hasil kreditan itu 3 tahun kredit. Jadi begitu sudah tinggal 6 bulan lagi, papahnya mau lunasin, ternyata sudah lunas gitu. Nah akhirnya kan karena sering ngedengerin Pak Haji setiap malam gini nih, motivasi tamunya, sedekah itu yang paling disayang, sedekah itu yang paling kita butuhin gitu. Sedangkan itu motor buat belanja itu, buat anak saya sekolah ya itu kendaraannya, terus untuk ke sanggar juga itu. Saya tanya anak saya, jadi kamu nanti kalau ke sekolah atau ke sanggar gimana kalau nggak ada motor? Ngojek aja mah. Anak umur kelas 1 6 tahun. Anak 6 tahun karena setiap hari udah dijejelin motivasi Pak Haji, omongan-omongan Pak Haji, segitu pengennya untuk sedekah. Rasanya saya malu kalau kalau saya nggak meyakini apa yang Pak Haji ajarkan gitu. Alhamdulillah itu semua anak-anak saya kompak, udah sedekahin mas, sedekahin, kan itu doang yang lunas, itu doang yang agak bagus. Banda kita sekarang kan kita belum punya apa-apa nih, ada semotor-motornya itu yang paling bagus. Ya udah yang paling bagus itu yang kita sedekahin. Alhamdulillah akhirnya saya bawa ke sini malam-malam ya Pak Haji. Ya. Gitu, alhamdulillah waktu itu. Ya alhamdulillah keberkahannya. Harta yang dicintai. Kalau bapak kan hartanya ditarik sama leasing, udah pernah kan? Ini kita persembahin ke Allah wasilahnya RDI anak yatim kandang embe. Lanjut Pak. Minum Pak Haji. Ya. Akhirnya pas disedekain ada sekitar 1 bulan makanya ya. Terus saya jalanin tahajud, ya alhamdulillah mobil terus beli cash. Terus saya pas daftar kata Sampurna kan kita nggak boleh duit cash, saya daftar ke BCA. Pas daftar di BCA, saya kasih KTP, datanya dilihat, kata orang BCA, Pak Jeroni ini udah ada namanya ini katanya. Namanya sama, BNI sama, deposit. Bukunya mana dia bilang gitu. Orang saya belum pernah nabung, saya bilang gitu. Udah ada deposito atas nama Roni. Ingat gak katanya nomornya? Boro-boro ingat, orang belum pernah nabung, saya bilang gitu. Minta besuhu nomor. Kalau ingat nomornya ntar lapor polisi aja, saya bilang gitu. Udah biarin itu mah, tinggal aja, saya bilang daftar baru aja lagi gitu. Deposit dari tahun berapa dia bilang itu ya, di waktu itu kan di Bogor kota itu. Parung belum ada. Parung kan baru sekitar 3 tahunan kali ya baru ada. Padahal kita belum pernah ke bank yang ada di Bogor, Bu. Belum pernah nginjek ke bank BCA yang di Bogor. Tapi kenapa ada di situ? Menurut petugasnya bahwa kita dulu bikinnya di BCA Bogor. Gitu. Sampai sekarang masih tanya ini nomornya, udah ingat belum Pak Roni? Ingat dari mana? Orang dia nggak pernah bikin. Ya, saya bilang lihat aja berapa angkanya, saya bilang gitu. Oh nggak bisa, katanya nomor yang ketemu nggak ada. Ya udah, saya bilang libatin aja.
saya daftar baru aja, saya bilang gitu. Ya alhamdulillah ya saya daftar baru. Kalau mengenai dagang ya omset saya naik terus. Waktu itu dari pas tahajud yang ketiga bulan naik. Waktu itu naik 250 juta ya. Terus ngobrol lagi sama Pak Haji. Iya. Kata Pak Haji, pengen sampai berapa nih? Ya 500 juta aja Pak Haji. Naik sampai ke 500 juta Per hari. per hari. Terus ngobrol lagi sama Pak Haji, sampai lagi ke 600 juta. Nah, sekarang 600 juta. kita lagi ngobrol lagi pengen 1 M gitu. Ya. Ini lagi kita setting 1 M per hari. Tepuk tangan dong, luar biasa. Terus saya buka lagi cabang, alhamdulillah. Sekarang buka cabang yang kedua. Yang pertama kan udah 600 juta. Ini cabang yang kedua. Omsetnya berapa Pak Haji Roni? 70 Juta. juta Per hari. per hari. Wow, tepuk tangan dong. Padahal deketan jaraknya nggak jauh, tapi punya omset. Sekitar 500 meter. Bapak dan Ibu, jangan lihat Pak Haji Roni seperti ini. Kita nih kalau buka usaha ada saingan kita gemeter. Pak Haji Roni ada saingan, santai aja, betul gak? Betul. Saingannya udah sampai berapa orang tuh yang buka sekarang? Udah 4. 4 orang, dagangnya sama, grosir juga. Nah mau saya Bapak dan Ibu, jangan takut, takutnya sama Allah. Jangan berharap, berharapnya sama Allah. Kita suka berharap sama takut. Mama, itu ada orang buka cabang lagi usaha seperti Mama, kita udah gemeteran. Yang tadinya ngaceng jadi nggak bisa ngaceng, nggak boleh dong. Ngaceng mah tetap ngaceng. Ya, lanjut. Di sebelah saya kalian 2 toko kali itu ya, BK Bakti Karya, mungkin ada yang tahu kali ya. Bakti Karya ada di Bakti mana-mana Karya. kan Pak? Kan sekarang udah di hafal mana-mana ya? dia. Di sebelah saya ada tuh satu lagi. Iya, Pusat Sawangan Haji Safi'i dia. Di sebelah saya dia buka satu, terus ada orang mana tuh Cina mana buka lagi. Pokoknya saya belah sana ada, belah sini jadi ke apa? Keapit. Apit. Kejepit. Bahkan kalau dulu kan saya nutup sampai jam 10, sekarang saya kurangin waktunya sampai jam 6 sore baru Udah tutup sekarang saya. Jadi pengen saya waktu ibadahnya lebih panjang gitu. Jadi kalau kita tutup sampai jam 10 kan kita udah lelah banget tuh. Tiduran pulas tuh. Isanya kapan tahu tuh. Emang dulu Pak Haji cerita kan gitu. Ntar lu kagak sempet kemari katanya. Alhamdulillah omongan Pak Haji semua juga terlaksana. Alhamdulillah apa yang diucapin Pak Haji semua terkabul gitu. Makanya kita yakin. Dulu kan yatim, setiap minggu datang ke rumah dari sini RDAY. Itu lagi sedang jatuh ya banget. Jadi dahsyatnya ngundang anak yatim ngaji di rumah kita. Sekarang ditiru sama Mas Abi sama Mbak Lisa. Tiap hari Mbak Lisa sama Mas Abi ngundang anak yatim kita 36 anak ke rumahnya. Mas Abi sama Mbak Lisa awalnya datang ke sini nggak punya rumah. Sekarang dia punya rumah 1000 meter. Awalnya nggak punya kolam renang, punya kolam renang. Mas Abi sama Mbak Lisa pada saat dia datang tidak punya mobil. Tapi gurunya saat itu mobilnya di rumah 19. Sekarang Mas Abi sama Mbak Lisa mobilnya 19. Hari cuma 7, mobilnya 19. Gimana ngegilir itu? Ya kan hari 7. Kalau 7 mobil wajar dong. Hari ini Alphard, besok Pajero, besok Mercy Jeep, besok mobil Rubicon. Ini 19, hari cuma 7. Dan luar biasa lagi, Mas Abi sekarang mobil supercar-nya 4, mobil mewahnya sisanya total 19. Sama seperti yang di rumah kita. Nah kalau Mas Abi bisa, Bapak dan Ibu yang hadir juga harus bisa. Bapak dan Ibu yang nonton di YouTube harus bisa.
Kalau Mas Abi rumahnya 2000 meter, Bapak dan Ibu rumahnya juga harus 2000 meter. Amin ya Allah. Kalau gurunya punya kolam renang di rumahnya, Mas Abi di rumahnya punya kolam renang, Bapak dan Ibu juga harus punya kolam renang. Amin. Gitu. Kita kan enggak. Bisa apa enggak ya? Ngomongnya bisa apa enggak? Ntar dijawab sama malaikat, enggak bisa. Harusnya pasti bisa. Oke? Oke, lanjut bos. Iya, memang setiap perjalanan memang dulu kan Proses, ya. banyak proses gitu. Kalau sekarang kan kebanyakan tamu banyaknya protes. Protes sama proses beda. Kalau proses jalan, kalau protes berhenti. Tidak ada orang demo, protes kan demo, jalan, ada nggak? Ada. Orang demo ya berhenti. Proses. Ayo, terus aja. Kedua, bisa nggak bisa, Bapak dan Ibu tidak boleh jengkel sama ciptaan Tuhan. Dulu istrinya Pak Roni tercinta, hobinya jengkel sama Pak Roni. Bapak dan Ibu juga nggak boleh jengkel sama pasangannya, bahkan ke anak nggak boleh. Kita jengkel sama si A, tapi yang sayang sama si A kan orang tuanya, anaknya, istrinya, saudara kandungnya. Janganlah, belum Tuhan yang sayang. Buktinya dikasih rezeki. Kita kadang gregetan sama si A. Kalau cocok nih gue ke Pak Haji, gue jadiin tumbal aja nih. Nggak boleh. Walaupun gue lagi nyari mangsa, jangan. Mendingan Bapak dan Ibu aja mangsanya. Lanjut bos. Dulu kan kalau kita tahajud nih, kalau habis tahajud Pak Haji bilang kalau habis tahajud makan, habis makan pulang, nggak boleh ngobrol. Iya, ini kan tamu RDS sekarang nggak. Habis tahajud ngobrol sesama tamu, nggak boleh. Habis tahajud makan langsung pulang. Ini tamu RDS nggak. Habis tahajud tuker HP. Nih lebih parah lagi. Habis tahajud bikin grup lagi. Lah elah, jangan. Lanjut. Soal kan yang dikhawatirin sama Pak Haji kan gitu. Kalau kita ngobrolnya sama orang yang Baik, sama orang baik yang tuh, sama hatinya yang orang lurus, berhasil kan gitu. bagus. Kalau kita ngobrol sama orang yang hajatnya lemot, Ikutan gitu kan, lemot. akhirnya kan ngedon. Kan kata Pak Haji juga nama beda, hari lahir beda kan gitu. Tanggal lahir Tanggal beda. lahir beda. Nama orang tua beda. Nama orang tuanya beda kan gitu. Jadi orang ada yang 1 minggu juga dikabul, ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, ada yang setahun kan gitu. Nah itu tergantung kitanya. Kalau kitanya yakin gitu kan. Semakin yakin semakin cepat terkabulnya kan gitu. Ini kadang gini Ron. Nah, Kamu disuruh Pak Haji begini gak? Enggak. Kok gue disuruh ya? Lah kan nama beda, tanggal lahir beda. Kadang bentuk alat kelamin beda. Ibu A alat kelaminnya oval, Ibu B alat kelaminnya lonjong. Kok Pak Haji tahu? Kan gue kalau ngeker gak pernah gagal. Lanjut Ron. dulu kan malah saya dikasih ini sama Pak Haji. Hubungan suami istri dikasih resepnya setiap malam. Nah teman saya tuh yang waktu itu tukang buah ya, tukang buah dikasih resep sama Pak Haji 4 kali. Sehari semalam tuh 4 kali. Kata dia, Pak Haji saya nyerah katanya. Kok saya dibedain Pak Haji, kata dia gitu. Ya kan lu hari lahirnya beda katanya, keinginannya beda, hajatnya beda kan gitu. Ya alhamdulillah waktu itu pas kata Pak Haji, ntar juga kebayar utang lu katanya. Lu ngelonin aja katanya, nganin istri ini, ngelonin suami lu aja, ntar utang lu kebayar. Kata Pak Haji, mau nggak laki lu dikelonin tiap malam? Ya dia maunya Pak Haji. Emang maunya, tapi kitanya yang nggak mau gitu. Ternyata ya saya juga dulu sempat
agak protes ya Pak Haji ya. Ya. Pak Haji, apa sih hubungannya hubungan intim melayani suami dengan hutang gitu? Pak Haji jawabnya apa dengan ringannya? Udah lu nurut aja sama gua dulu juga banyak hutang. Jadi yang kami ingin sampaikan di sini ketika Pak Haji memberikan saran ataupun mungkin perintah ya, itu dilaksanain aja dulu. Jangan pakai tapi dulu. Tapi kan begini, disuruh tahajud tapi kan berat ya, malam tapi kan ngantuk besok kerja. Jadi jangan pakai tapi, jalanin aja dulu, nanti jawabannya akan ketemu di depan apa gitu. Kadang kan tamu sekarang enggak, kenapa harus gitu Pak Haji, terkobonya gimana Pak Haji gitu. Nanti siapa yang nolongin saya, siapa yang bayarin hutang saya gitu. Sedangkan Pak Haji kan bilang hutang Allah yang lunasin. Dulu mah kita lagi belum tahu ilmunya, kekeh kita yang harus lunasin, kita yang harus kerja keras gitu. Padahal ketika kita menyerahkan semuanya ke Allah, ya benar Allah yang lunasin dengan caranya. Dan caranya Allah, caranya gimana Pak Haji? Lo jangan ngintip-ngintip lo, ketok magic aja nggak boleh lo intip-intip. Apalagi Tuhan lo mau intip gitu, bahasanya beliau seperti Ya, jadi dulu saya bilang bengkel ketok magic aja cara kerjanya nggak boleh diintip. Masa kita suka ngintip-ngintip cara kerjanya Allah, lunasnya dari mana, yang lunasin siapa, gimana caranya, gimana, nggak boleh Pak. Pernah nggak Bapak lihat bengkel ketok magic diintip? Nggak ada, ditutup rapet. Apalagi kita nih suka begini. Masih lama gak ya? Nggak boleh. Coba Bapak dan Ibu naik kereta api jurusan Semarang Gambir sampai di Manggarai, Bapak dan Ibu ngelongok kepalanya, masih jauh gak sih Gambir? Kira-kira kepenggal gak? Kepenggal kereta gak? Ya iyalah, nggak boleh. Lunasnya kapan ya? Allah sampai marah. Kus Plus dijawab sama Kus Plus, kapan nggak boleh. Ya lanjut Bos. Lanjut Bos. Ya alhamdulillah waktu itu saya jalan tahajud, sekalipun kita sakit apa saya berangkat tahajud, berangkat sampai sini saya enak seger gitu. Dari rumah meriang gitu kan, berangkat aja terus saya sampai sini alhamdulillah seger. Dulu kan tangan saya gini juga sakit, sekarang malah Tangannya dulu nggak bisa diangkat, nggak bisa diangkat ya. Sekarang bisa nggak Bos? ya alhamdulillah. Tuh bisa. Tepuk tangan dong. Di mana-mana orang berobat, tangannya pasien dipegang sama yang ngobatin. Saya boro-boro megang tangannya dia. Orang biasanya dipegang dari ujung ketek sampai ujung jari. Boro-boro saya pegang. Gue bilang sama Roni, Ron, daripada gue megang tangan lo, lebih baik gue ngawinin kuda, Ron. Ya kan kalau ngawinin kuda saya dapat duit 10 juta. Jantannya saya kan womlat dari luar, dari Amerika. Harganya sekitar 2M. Nah kalau orang bawa betina, itu kawin bayar betinanya 10 juta. Kalau bapak dan ibu kalau kawin, bapaknya yang bayar, bukan ibunya. Itu bedanya bapak sama kuda. Ya kan kita kalau mau kawin bayar minimal 2 juta, bahkan 5 juta atau 10 juta. Ya, kalau ini enggak, kuda yang pemilik kuda betinanya bayar. Kok gitu Pak Haji? Pengalaman. Lanjut. Udah lanjutin. Sampai di mana tadi? Sampai kuda kawin. Sampai mana Pak? Lupa Pak Roni. Tahajud, tangannya nggak bisa diangkat. Alhamdulillah tangannya sekarang udah bisa diangkat tanpa kita sentuh. Terus saya waktu jalan juga saya Sering ada setan. Gangguannya kalau tahajud sering ketemu setan. ada pocong lewat gitu. Terus nabrak kucing saya tabrak, hilang kucingnya hitam waktu itu. Berapa kali tuh? Saya cariin bahwa udah nggak ada tuh. Udah jalan terus. Kadang-kadang sendirian kalau ada halangan gitu.
saya berangkat sendirian. Jadi kata saya itu godaan cuma Ya. berangkat aja tuh. Alhamdulillah. Saya ingat ya kita bakalan mati, apa yang kita bawa selain amal kan gitu. Ya alhamdulillah, sejalannya waktu ya pas jalan ke 8 bulan ya alhamdulillah. Dagangan ramai, utang kebayar gitu. Omset naik terus. Biasanya dulu saya ngoder terigu paling ngoder sana 50 nih. Paling 50 bal. 50 bal paling dikirim misalnya cuma 20, 15 gitu. Kalau sekarang saya ngoder 1 truk kirimnya 2 truk kalau sekarang. Tepuk tangan dong. Wow. Kapal api juga gitu. Kalau kita Kapal api order berapa dulu? Kirim berapa? order paling kita sana 50, paling kita dikirimin 10, 20. Kalau sekarang kita order ya 2.000 ya kirimnya 5.000. 5.000 karton. 5.000 karton. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Makanya kalau sekarang ini sering ikutin program gitu, kadang-kadang kan 15.000. 15.000 karton. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Pernah sampai 25.000 karton 25.000 karton kopi kapal. kapal api. Wow, tepuk tangan dong sekali lagi dong. Semangat, semangat. Dahsyatnya sholat tahajud. Wow. Kalau dulu kan ya kita ngerengek-rengek, ya sekarang malah alhamdulillah jadi dia yang pada minta. Jadi yang ngorderin justru yang ngerengek. Kita harus ambil banyak gitu. Kalau dulu kan kita yang ngerengek minta banyak. Iya. Kalau dulu kan kita pada yang ngerengek. takut. Dulu ngeri Dulu ngeri nggak dibayar. Ngeri kagak kebayar gitu. Kalau sekarang misalnya saya order nih 1.000, terus dikirimnya kurang dari 1.000, duit nih duit, gitu dikirim lebih dari itu. Kalau saya ada teriak duit ke salesnya, nih duit banyak saya bilang gitu. Udah tuh besok dikirim lagi ya bu, 1.000 lagi ya bu. Apapun barangnya, sampai roti aja tuh roti yang dari Bandung ya, Oka. Hauka ya. Itu kadang satu mobil apa sih yang gede itu? 800 karton berarti satu double. Dulu paling dikirim Tronton. Double iya, ya. double ya. Long. Biasanya kan dikirim 5 dus, 10 dus. Saya bilang jangan main-main, saya mau dagang bukan mau main-main. Sombongnya udah mulai naik tuh. Sombongnya udah mulai. Tapi kan sombongnya untuk memancing aja gitu, bukan sombong dari hati. Tapi alhamdulillah sekarang kalau dikirim ya minimal 1 mobil, itu roti aja gitu. Ban double ya, fuso berarti Iya, ya. Fuso. Bahkan kalau turun mami popok apa ya yang barang-barang kayak gitu itu kadang nggak bisa parkir mobilnya, mobil apa sih itu Pak, besar banget. Tronton, Gandengan. truk gandeng. Wow, tepuk tangan dong. Gandengan. Wow. Bapak tahu gak yang diomong itu apa? Pampersnya bapak-bapak. Kita udah siapin buat Manula. Sampai di Covid Pak Haji, orang-orang katanya kekurangan omset, susah katanya uang Covid. Aku mah itu berben kan laku banget tuh Pak Haji. Ya, Itu Britben. susu berben. Ya. Kita dikirim dari mana Pak? Sumatera ya Pak? Sumatera, Dari Sumatera. Berbrand. Berben itu kan. Jadi dengan adanya COVID kita alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi dari Sumatera itu apa sih? Udah ada yang nungguin. Jadi belum turun ke toko saya sudah dibeli, pindah mobil. Tukar faktur. Tukar faktur. Tepuk tangan dong. Wow, tukar faktur. Jadi dulu sama Pak Haji gitu, nanti kan lu gini, nanti tukar faktur doang. Katanya dagangnya tuh cuma tukar faktur, nggak pakai capek. Dulu saya nggak kepikiran tukar faktur apa sih. Tapi saya diem aja Pak Haji ngomong iya aja iya, tapi pada nggak ngerti. Tukar faktur apaan sih Pak Haji? Gimana caranya gitu kok bisa dagang? Dia yang dagang, dia yang blow on. Harusnya gue yang blow on kan gue direktur kan, bukan pedagang. Dulu saya direktur. Enggak kan, logikanya Pak Haji barang itu harus datang dulu, kita bayar dulu gitu, keturun ke toko baru kita bisa jual kan, gitu. Logikanya kayak begitu. Ini enggak, ini barang belum dibayar, dia datang belum dibayar, pindah faktur, kita tinggal duit doang kan? Iya. Tinggal cuan ya kalau bahasa sekarang. Tepuk tangan dong, luar biasa. Mau saya pengalamannya Haji Roni dan istri Dr. Lena dan Pak Bupati, maunya saya
Bisa gak ini juga menular ke bapak dan ibu yang hadir? Amin. Ya kan? Amin. Kalau gurunya punya Robicon, muridnya harus punya Robicon. Amin. Waktu itu diaminin sama Abi. Jadi Robicon saya warnanya hitam, Abi warnanya merah. Alphard saya hitam, Abi Alphardnya putih. Saya putih, dia Alphardnya warnanya silver. Mau saya sekarang yang dialami sama Roni, omsetnya per hari satu toko lama 600 juta per hari, yang kedua 70 juta per hari, bapak dan ibu juga pasti sama. Amin. Setuju? Nah, lanjut bos. Jadi kita tuh kalau datang ke sini bukan saya berdua aja nih. Anak-anak saya juga, kalau bahasanya Pak Haji, anak saya ngeyel. Bos ini ntar gua racunin. Bahasanya Pak Haji begitu. Jadi anaknya kan ngeyel. Saya bilang bawa ke sini bu, nanti saya racunin. Saya tuh juara 1 kalau suruh racunin. Jadi padahal ngomongnya mau diracunin, tapi tetap saya bawa, saking saya nurut ya Pak Haji. Saya bawa anak saya semua, tiga-tiganya. Waktu itu ini belum ada. Tiga-tiganya saya bawa, tiga-tiganya ngobrol sama Pak Haji. Dari yang paling besar sampai yang paling kecil, nanya sendiri dan berhajat sendiri, kerjain tahajudnya sendiri. Nggak ada yang mama aja yang tahajud tenang, nggak ada. Jadi kalau kesini tuh rame-rame gitu. Akhirnya anak saya kalau lagi nggak terlalu lelah juga ikut tahajud. Kadang kalau lagi lelah tahajud di rumah, mama yang pergi ke kandang gitu. Jadi ganti-gantian karena kita di toko kan harus dari pagi gitu. Dan anaknya yang kakaknya dia waktu itu masih kecil, Ijab mau jadi artis. Ijab di RDAY dan bener jadi artis. Ucapan adalah doa. Alhamdulillah. Nah mau saya bapak dan ibu, bisa gak mulai hari ini kalau nyumpain kata-katanya positif. Seperti saya dengan putra saya, Fauji jangan main air, Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, papa punya Robicon. Kita kan enggak. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, papa kebeli Robicon. Nabung lo, DP, jangan kebeli, punya milik, jadi. Nah ini juga kadang belajar begitu. Jadi kalau bapak dan ibu benci sama orang, coba belajar nyumpahin, tapi mau nyumpahinnya positif. Ini kan enggak. Teman-teman ke masjid atau ke ruang pencerahan, sepatunya hilang, sandalnya hilang. Kesempatan tuh ijab. Pokoknya nih, kalau sampai sandal saya nggak ketemu, utang saya lunas. Itu bagus. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak nggak, habis nyumpahin begitu, dia nyari. Kan udah disumpahin. Pokoknya nih kalau nggak ketemu, utang gue lunas. Kartu kredit KTA. Ya udah jangan dicari. Ibu yatim lagi pada tidur, roknya dibuka. Ya jangan dong. Soalnya kan ibu yatim kalau roknya dibuka, di situ ada selipan tempat sandal. Lanjut. Kamu gak enakan kan? Ayo lanjut. Jadi lupa Pak Roni. Saya juga pernah Bu ngalamin itu. Ucapan itu doa ekstrim banget. Saya mau bayar tanah sebesar 2 miliar waktu itu, tanah yang saya hajatkan. Waktu mau bayar kata anak saya, Mama nggak usah beli tanah, jangan dibayar tanahnya. Kenapa? Jangan dibayar tanahnya, orang ini udah dihajatin, udah dipinta setiap hari begitu orangnya datang. Kenapa kita enggak gitu? Nanti kalau dagangan kita uangnya diambil 2M habis dong. Kalau Adi jumlah-jumlah nih, dia kan bahasain namanya Adi. Kalau Adi jumlah-jumlah nih paling dagangan kita 2M lebih. Kalau 2M-nya diambil habis dong. Buat modal mana, buat jalanin mana, nanti saya pusing bayar ini, bayar itu. Karena kan yang order barang, cari barang yang harganya bagus, itu anak saya yang laki-laki. Itu, jadi ayahnya paling tinggal pembayaran, tinggal jadi motivator, tinggal jadi kalau lagi beli anak saya capek jadi tempat untuk mengadu aja kalau saya gitu. Jadi dia bilang jangan. Mama kan nggak di toko, Mama nggak ngerasain apa yang Adi rasain, kata dia.
Saya bilang sebelum kamu di toko saya dulu. Jadi tetap aja mau dibeli tanahnya 2M. Iya. Duitnya mana? Duitnya dari Allah. Gitu. Jadi nanti pembayaran Adi, tagihan Adi gimana? Pokoknya nih, Adi ngerasa tagihan itu agak tersendat, seminggu 2 minggu setelah itu lancar lagi. Nggak akan ada hambatan dalam pembayaran ataupun order barang. Bener mah? Bener. Yakin? Yakin. Berapa persen? 1000%. Begitu sudah seminggu, anak saya datang lagi ke saya. Mama, alhamdulillah. Kenapa? Kenapa Puyang mikirin bon? Kan itu belum 2 minggu, baru seminggu. Pikirin, Mama Puyang mikirin hutang, mikirin bon. Enggak, mama gini. Mantap kata dia. Nanti kalau ngomong gitu lagi ya. Tepuk tangan dong, luar biasa. Mulai hari ini kita nanti selesai acara, bisa gak ngomongnya yang positif? Harus bisa. Bisa gak kalau nyumpahin keluar dari ucapan kita sumpahnya sumpah yang positif? Ya. Ini kan mau ke pom bensin ngisi pertalite, habis. Udah tuh sumpah serapah. Tinggal isi aja pertama. Iya. Kayaknya kita belum pernah ngisi pertama. Iyalah, sumpahin aja. Pokoknya nih, kalau sampai depan pertalite nggak ada, utang saya ada yang lunasin. Begitu. Ini enggak. Udah nyumpahin, kita rem tangan nungguin pertalite datang. Ampret. Lanjut. Saya juga diajarin Bu nyumpahin suami saya. Sampai sekarang masih saya sumpahin tuh Bu. Sumpahin duitnya banyak, udah banyak kasih saya. Nah, Semua. gitu. Berani gak Bu? Berani. Yaelah, ibu-ibu celamitan begitu. Dulu kalau saya deket-deket papahnya romantis, mesra, dan saya layani beliau tuh, pegawai saya suka ada yang nanya tuh, Ibu baik banget sih sama bapak, sopan banget sih. Ya gimana gua nggak sopan, orang di ATM gua, saya bilang gitu. Gimana gue gak sopan gak sayang, orang dia ATM gue. Nah begitu Bu. Bisa. Atau ibu lebih kasar lagi, gimana gue gak sayang gak mesra, orang ini pesugihan gue. Bener. Lanjut. Bener Pak Haji. Jadi setiap ada yang ngeselin di keluarga kami, misalnya si kakak kesel sama adiknya atau saya kesel sama papahnya, saya suka ngomong, ih si papa ngeselin banget tuh gini. Udah mama, pesugihan mama gitu. Jadi ya, oh iya deh, biarin dia gitu. Jadi nggak pernah ada yang marah sampai berjam-jam gitu. Mungkin sesaat itu emosi, tapi nggak lama. Kalau dulu kan kalau marah 3 hari kuat Bu diem. Nggak nawarin makan, boro-boro nawarin ngelonin gitu kan ya. Makan sama ngopi aja kita nggak mau nawarin gitu. Tapi kalau sekarang Masya Allah luar biasa ajarannya Pak Haji ke saya gitu. Jadi saya tuh walaupun marah gitu nggak pernah yang lama. Kadang kalau saya suka ngerundel, itu anak Pak Haji itu yang lagi ngegerundel. Wow, tepuk tangan dong. Kadang kan namanya manusia lupa ya kalau saking sehatnya gitu. Keluar mau agak gerundel. Apa Haji ngegerundel? Enggak, aku udah cuman pengen ini aja ngejelasin bahwa aku nggak senang digituin, saya bilang gitu. Tapi setelah itu udah beres gitu. Kalau dulu kan perpanjang Pak Haji, perpanjang lagi, bikin kesalahan lagi, perpanjang lagi marahnya. Jadi gampang banget untuk tersinggung, gampang banget untuk marah gitu. Tapi kalau untuk sekarang untuk marah mikir lagi karena hajatnya gede. Gede hajat atau gede jengkel? Jadi jengkelnya dienolin. Gede hajat apa gede mikir? Mikirnya dienolin. Gede hajat atau gede keinginan? Gede hajat. Lanjut. Dan papanya tuh kalau ngomong ke saya bukan gila ya, kalau kita kan mikir makin nggak mikir makin gila. Kalau dia nggak ke saya, Pak Haji, kebo katanya saya. Mama mah kebo nggak ada pikirannya. Iya nggak apa-apa. Yang penting ada duitnya gitu. Yang penting ada duitnya, bukan ada duit nggak ada saudaranya. Ya dulu kan aku tuh kalau mau belanja ya, Papa aku mau ke pasar. Ya udah catetin apa yang mau dibeli.
Itu Bu, cabe, terasi, sayuran itu harus saya detail tulis harganya berapa. Ya kan saya nggak tahu namanya sayuran kan turun naik, Pak nggak tahu. Udah aja kasih uangnya. Enggak, itu dijumlah dulu, dikira-kira udah dijumlah, baru dikasih uangnya. Kalau sekarang mah enggak Bu, saya ambil sendiri. Saya bilang ya duit-duit saya bilang gitu. Yang belanja saya, yang makan juga kalian semua. Jadi enggak terlalu, bukan enggak terlalu, sama sekali enggak hitung-hitungan. Beda sama dulu. Waduh. Wow, tepuk tangan dong. Apalagi kalau mau sedekah ya Pak Ji, kalau ada yang mau datang tuh nggak ada tuh hitung-hitung. Mama ini habis berapa? Mama ini beli ayam berapa? Nggak ada. Lu mau beli ayam berapa? Duit kayak mau modelnya kayak apa? Yang penting makanan anak-anak tuh enak gitu. Ya. Gitu. Apalagi Pak Haji nih, Pak Haji mah orangnya gitu ya. Kadang aku lagi capek nih nggak bikin sirup, dia WA. Sirup buat anak yatim jangan lupa. Siapa yang ngasih tahu sih Pak Haji belum bikin sirup? Kadang gitu, beliau tuh seperti itu. Saya udah ini di hati saya, saya nggak bikin sirup, capek udah gitu, udah lelah, nggak usah pakai sirup lah, udah makan aja airnya air aku aja gitu. Dia WA, sirup buat anak yatim jangan lupa, ketahuan lagi. Jadi seperti itu beliau. Jadi alhamdulillah kami udah seperti keluarga sama Pak Haji, orang tua kami Pak Haji. Jadi apapun yang beliau sabdakan sekarang mah udah enggak. Tapi kan Pak Haji saya gini. Tapi kan begitu, lunasnya dari mana? Uangnya dari mana? Enggak. Jadi kalau beliau sudah bersabda, udah pasti gini, amin ya Allah. Jadi nggak pernah membantah, cuman amin aja. Jadi kalau apa yang kita mau ketika Pak Haji, udah kayak Bapak nanti juga, Bu Dokter nanti juga ini, udah amin aja. Itu pasti nanti. Pasti, cuman jeda waktunya, kita harus berproses. Ya, jeda waktunya harus berproses. Sip. Bos Roni sedikit lagi coba sebelum saya tutup, sedikit lagi. Ya. Apa motivasinya buat teman-teman nih? Ya, motivasi. Omset dari 15 juta sampai 600 juta. Toko baru buka sekarang omsetnya 70 juta. Coba Bos, sedikit aja, sedikit sebelum saya tutup. Ya, kita benar-benar harus yakin apa yang kita jalani. Kita kenapa yang apalagi ada yang jauh-jauh dari mana? Coba yang paling jauh dari mana? Coba luar kota selain Bogor, tunjuk tangan. Jauh. Bekasi, mana lagi? Lampung, Medan, Sumatera, Riau, Aceh, Luar biasa. Flores. Coba Cengkareng. Nanti Semarang, Sleman, Madiun, Surabaya, Solo, Majalaya, Majalengka. Ya, yang dari Selakangan ada gak dari Selakangan? Ibu kota Selakangan. Wow, luar biasa. Kan udah jauh-jauh harus bawa hasil pulang ya, harus terkabul semuanya. harus yakin. Harus yakin. Makanya saya kadang teriak-teriak, aduh dong, yakinin tingkat dewa, yakinin tingkat dewa. Ini udah dialami sama Pak Roni. Jadi Pak Roni ini sama istri, dia datang ke RDAY tidak semulus yang Bapak bayangkan. Dia pulang dari RDAY, besoknya rokoknya senilai 50 juta hilang, betul? Betul. Pulang dari RDAY sampai rumah motornya hilang. Betul. Tuh. Jadi nggak semulus kayak yang Bapak bayangin. Kayak orang mana? Motor hilang, rokok dirampok, Indomie dirampok. Tapi kalau lebih yang lepas, klek. Sekarang. Jadi Bapak dan Ibu, jangan datang ke Allah dengan ngeluh. Ya Allah, angkat kesulitan saya. Nangis di sajadah. Kalau di RDAY nggak boleh. Buat apa nangis? Orang itu udah atas izin Allah. Emang yang ngirim maling siapa kalau bukan Allah? Tapi harusnya terima kasih Allah, terima kasih.
maling sudah masuk ke toko saya. Buat saya maling bukan cobaan, bukan ujian, tapi ini anugerah. Hikmahnya dengan maling ngambil Indomie saya sekian karton, saya jadi makin dekat sama Allah. Saya jadi rajin ibadah, rajin berdoa, dan rajin bersedekah. Kalau saja maling gak masuk, mungkin doa dan ibadah saya tidak sedekat ini. Gitu. Ini malah enggak. Itu begitu Pak. Oh dulu gitu. Galau. Wah, kenapa ibu nyindir ibu-ibu? Motor hilang ya Allah, gimana nih? Sinaronya sembarangan, semua orang disalahin. Iya, papa sih naruhnya nggak dikunci, papa sih tadi nggak dimasukin, papa sih papa. Salahin semua. Janganlah. Yang tidak bersalah pun jadi bersalah, kita salahin semuanya. Padahal kalau sekarang mah enggak. Alhamdulillah. Jadi iya, datangnya karena Allah, perginya juga karena Allah, ya dengan caranya Allah. Ya punya Allah, mau diambil dengan caranya ya harus kita ridho gitu kan. Dulu mah kalau dibilang udah ikhlasin aja, ikhlas sakit hati. ikhlas gimana, kalau sakit hati boleh kita ngumpulin gitu. Sampai jajan 10.000 pun harus jual barang dulu, harus punya pendapatan dulu, segala macam, begitu seperih itu gitu. Begitu diambil, masya Allah, sakitnya kayak apa? Sakitnya di mana, Bu? Sakitnya di mana? Sakitnya sudah pergi, Pak Haji. Iya. Sakitnya alhamdulillah sudah pergi. Jadi belum lama hilang motor ya, Pak. Beli motor cash 4 bulan, PPKB-nya belum turun. Jadi beliau dari bank, dari motor ganti ke mobil, kirim barang. Wow. Jadi tepuk tangan dong. Jadi pas itu hilang, kata temennya, udah Pak Haji cariin aja, tahu kok saya tempat orang-orang yang maling motor, buangannya saya tahu, katanya. Iya. Saya bilang nggak usah dicari, yang penting nanti yang datang mobil gantinya, nggak usah dicari, biarin aja biar manfaat. Mungkin orang itu maling karena butuh gitu. Kalau saya kan bukannya nggak butuh, tapi nggak mau maling walaupun butuh gitu. Mungkin mereka terdesak, biarin aja. Ibu mah orangnya terlalu baik, kata temennya. Ibu mah terlalu baik, dicari aja Bu, kalau nggak lapor polisi. Nggak usah, lapor Allah aja juga. Enggak, Allah yang kasih kita anugerah, ya alhamdulillah aja gitu. Itu kan sudah kehendaknya, dan ya gimana caranya ya terserah Allah gitu. Kita kadang-kadang protes, kenapa ngambilnya dengan cara itu, kenapa menyakitkan hati gitu. Padahal Pak Haji berulang-ulang, udah waktu sakit hati itu waktu tepat untuk berdoa gitu. Jadi waktunya kita sakit hati itu, doa kita manjur gitu. Jadi saya sekarang benar-benar kalau ada yang bikin hati saya sakit, nggak enak gitu, benar-benar entah itu dari anak, entah itu dari suami, entah itu dari orang lain, udah buru-buru Pak Haji, mustajab, langsung berdoa, langsung kabul. Langsung terkabul. Jadi apa yang saya hajatkan selama saya sudah bertemu Pak Haji itu 1000% nggak ada yang gagal, Bu. Gitu. Nggak ada yang gagal, nggak ada yang melenceng gitu. Jadi saya berharap nanti ibu bapak bisa seperti itu. Coba Bu, jawab Bu, biar saksinya ini banyak. Adakah hajat ibu yang tidak terkabul ke RDAY? Tidak ada. Tepuk tangan dong. Bapak dan Ibu juga harus. Pasti. Ya, oke. Sekarang kita tutup. Yang mau nanya siapa ke Pak Roni, ke Ibu, biar kita bisa pulang bawa oleh-oleh. Nanya satu, ini denger, nggak apa-apa. Yuk. Roni bisa, Pak Roni, Ibu Roni bisa, Bapak dan Ibu juga harus bisa. Nanya. Yuk, saya kasih pertanyaan. Pinjam mic-nya.